dia bisa menikmati hasil jeripayah dia, ya. Tetapi pasal 6 ayat 1 dan 2, dia memiliki kekayaan dan apapun yang dia inginkan itu nggak ada yang dia nggak bisa beli. Semua dia bisa beli, dia bisa miliki, tetapi tidak dikaruniai kuasa menikmati sehingga orang lain yang menikmati. Saudara, ini penderitaan. Ya, dia punya segala sesuatu, tetapi dia nggak bisa menikmati. Sebab itu Yesus katakan, damai yang kuberikan tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Ya, ada sesuatu yang dari dalam ini memanjang keluar. Nah, saudara, sekali lagi, ya, ini kita ditipu. Ya, orang yang hidupnya betul-betul dia mengalami kasih Tuhan, dia mengalami sungguh-sungguh daripada penyertaan Tuhan dan damai sejahtera Tuhan, nggak bisa ditipu. Kalau saudara mungkin ketemu sekali dua kali, tapi ketika mulai bergaul, saudara mulai bersama-sama berkomunikasi, akhirnya akan tahu, saudara, orang ini menggunakan topeng atau tidak. Ya, sekali lagi, saudara, kita sudah belajar tentang berkat dan kutuk. Orang akan mengetahui bahwa kita itu bukan sekedar ngomong I'm blessed, tetapi sungguh-sungguh dari kehidupannya, dari motivasi dirinya, dia percaya dari sikapnya dan sebagainya, itu adalah orang-orang yang siap memberkati, bukan siap menerima berkat-berkat itu. Ya, jadi kalau saudara bergaul dengan orang-orang seperti ini, adalah orang-orang yang optimis dari dalam. Ya, ada sesuatu yang merasakan bahwa udahlah, semua akan baik-baik saja. Itulah saudaraku, kita belajar sungguh-sungguh, kita semua ke sana, supaya kekristenan bukan semakin munafik, tapi kekristenan sungguh-sungguh kita alami. Makanya dikatakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Saudara, bukan ketahuilah, tapi kecaplah dan lihatlah. Orang mengecap itu mengalami, saudara. Jangan sampai saudara dan saya, statusnya kita tahu, kita adalah orang-orang yang diberkati, namun dalam kehidupan nyata sehari-hari, kita tidak dapat mengalami dan menikmati berkat Tuhan itu, yaitu diberkati untuk jadi berkat. Hidup ini cukup, tetapi ada ekstranya. Ya, kita memiliki roti dan memiliki benih. Itulah kemakmuran yang Tuhan kehendaki, yang tertulis dalam kitab suci, ya, dalam Alkitab. Saudara, sekali lagi, kalau Anda sekedar tahu status saudara, sekedar tahu tapi berkat yang menjadi berkat, tetapi saudaraku, engkau tidak sungguh-sungguh mengalami di situ, tahu engkau belum tentu mengalami. Maka dari itu, kita perlu belajar tentang penghalang-penghalang hidup dalam kemakmuran. Kita sudah belajar yang lalu 1 dan 2. Ya, kita akan masuk nanti ini ketiga dan keempat, supaya sungguh-sungguh kita boleh belajar ini dan saudara menjadi orang yang hidupnya dalam berkat Tuhan. Saudara, sekali lagi, jika penghalang atau sikap yang salah itu kita biarkan saja tumbuh dalam hati kita, ini akan menghambat sikap yang benar itu tumbuh. Nggak mungkin dua-duanya bertumbuh sama-sama, sehingga kalau dua-duanya ini, saudara satunya saudara pertahankan, mentalitas miskin, saudara pertahankan, maka sikap yang benar, pewahyuan tentang pemeliharaan Tuhan itu nggak bisa saudara alami. Sama dengan khawatir, ya masih ada dalam hati saudara, damai sejahtera nggak akan pernah muncul, saudara. Saya akan buktikan ini supaya saudara bisa menangkap,
Ya, Filipi 4 mulai ayat yang ke berapa? 6 itu ya. Mungkin ayat 6. Silakan, ada yang mau membaca Filipi 4 ayat yang ke-6, boleh dibantu dibaca. Filipi pasal 4 ayat 6. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Terus? Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Oh. Jadi jangan khawatir. Ya. Kalau khawatir itu engkau serahkan, maka ketika ini engkau keluarkan, maka damai sejahtera itu yang masuk. Jelas? Ya? Nggak mungkin dua-duanya ada di dalam, saudara. Itu bertentangan. Makanya serahkan, maka damai sejahtera yang melampaui akal itu akan masuk. Demikian sifat ini kalau saudara pertahankan, sikap-sikap yang salah yang menjadi penghalang kemakmuran ini tetap ada, maka ini akan menghambat sikap hati yang benar ini bisa bertumbuh, sehingga engkau tidak akan bisa hidup mengalami kemakmuran seperti yang Bapak rencanakan. Contoh misalkan, ya, bagaimana saudara hidup dalam kecongkaan sementara saudara sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan akan memberkati saudara. Congkak berkat. Nggak mungkin. Coba saudara baca Yakobus 4 ayat 6. Ya, B-nya saja boleh. B-nya saja boleh. Yakobus 4 ayat 6. Yakobus 4 ayat 6b. Karena itu ia katakan, Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Ya, jadi bagaimana kalau sementara hidupmu congkak? Sementara engkau katakan, aku yakin Tuhan akan memberkati aku. Nggak mungkin musuh-musuhnya daripada kemakmuran, musuh daripada yang Tuhan kehendaki berlawanan itu, dibiarkan di situ, lalu ada berkat Tuhan. Nggak bisa dicampur, saudaraku. Ya, maka dari itu, musuhnya Tuhan itu harus dihalau, penghambat-penghambat itu, maka saudaraku, engkau akan mengalami berkat kemakmuran itu daripada Tuhan. Amin. Kita sudah belajar yang pertama, penghalangnya adalah kebutaan rohani. Buta akan apa, saudaraku? Buta terhadap pewahyuan tentang pemeliharaan Bapa kepada kita yang sempurna. Ya, karena kita buta, maka kita akan berusaha dengan kekuatan kita sendiri. Kita nggak percaya bahwa Bapa memelihara kita begitu rupa. Nah, itulah buta yang pertama. Kita sudah belajar penghalang hidup dalam kemakmuran. Yang kedua, kita sudah belajar ketakutan yang kedua. Itu penghambat kita hidup dalam kemakmuran karena takut. Takut apa, saudaraku? Takut nggak cukup. Jangan-jangan nanti nggak cukup. Saudara, ketakutan ini nggak peduli. Orang kaya, orang miskin, orang terpelajar, orang rendahan, dua-dua sama. Ya, diserang oleh hal ini, maka dari itu ketakutan ya akan nggak cukup, nggak memiliki cukup, ini sangat menghambat engkau bisa hidup dalam kemakmuran. Nah, sekarang kita masuk yang ketiga, penghalang yang ketiga dan keempat. Penghalang ketiga adalah ketamakan atau keserakahan. Apa yang dimaksud dengan ketamaan atau keserakahan? Mari kita buka ya di dalam Keluaran 20.
Keluaran 20, 17. Boleh ada yang membaca? Keluaran pasal 20 ayat 17. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Saudara, apa definisi daripada ketamaan atau keserakahan? Menginginkan apapun yang dimiliki orang lain, ya, dengan semena-mena, dengan tipu daya, dengan trik, dengan cara ya mungkin memeras atau dengan cara mengambil dengan segala macam. Itu definisi ketamakan dan keserakahan. Apakah itu mungkin saudara akan mengambil pegawainya yang rajin. Kadang-kadang kita kan mau buka restoran, ya, kita mau buka usaha sesuatu, kita datang di tempat lain, ya, kita lihat ada, karyawannya ini rajin. Mau ikut gua nggak? Ntar gua kasih gaji lebih tinggi. Ya, saudara, kita berpolitik seperti itu, ya, termasuk pengerja-pengerja gereja, wah orang ini bagus, yuk kita pengaruhi dan sebagainya, yuk supaya itu ikut kita semua. Yang bagus-bagus kita ambil. Saudara kok? Itu yang membuat saudara kita merasa bahwa kita tamak yang bagus-bagus buat gua, ya, biar yang lain gua nggak mau mikirin yang lain. Ya kita nggak mau ambil yang ekstrim, saudara, misalkan mengingini istri orang lain, misalkan enggak itu ekstrim ya, tetapi termasuk ya misalkan ingin barang-barang milik orang lain, langsung datang kepada Bapak Gembala, yuk kita sepakat berdoa, minta supaya mobilnya atau tanahnya tetangga saya itu tahu-tahu hatinya digerakkan oleh Roh Kudus, langsung diberikan pada saya. Seperti datang kepada Tuhan suruh menghipnotis orang sebelah itu supaya tanahnya, usahanya, dan sebagainya yang bukan hak kita, saudara. Itu adalah keserakahan, saudara. Dan Tuhan tidak ingin seperti itu dengan bernafsu, dengan berhasrat, mengejar untung, melakukan tipu daya. Itu termasuk keserakahan, saudara. Maka dari itu Tuhan ingatkan kita ya di dalam Lukas 12 ayat 15. Boleh dibaca? Lukas 12 ayat 15. Lukas pasal 12 ayat 15 katanya lagi kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan, sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaannya itu. Jadi Tuhan sudah mengatakan sendiri, hati-hati terhadap ketamakan. Saudara, hati-hati terhadap ketamakan. Ya, keserakahan itu sama. Sebab apa, saudara? Kolose 3 ayat 5 mengatakan apa? Kolose pasal 3 ayat 5 ya Pak. Ya. Karena itu matikanlah dalam dirimu segala sesuatu yang duniawi, yaitu percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Salah satunya keserakahan itu dikatakan sama dengan penyembahan berhala. Jadi sering kali kita ngomong sama orang itu nyembah berhala, padahal hidup kita sendiri menyembah berhala. Mari kita belajar sungguh-sungguh firman Tuhan ini. Keserakahan itu musuh, saudara. Harus kita halau dari hidup kita. Nah, mengapa mungkin di antara saudara ada yang mengatakan, kenapa sampai hari ini saya tidak memperoleh apa-apa, Pak? Ya, kenapa saya itu selama ini sudah berharap sungguh-sungguh hidup saya ini. Kenapa sampai hari ini saya belum mendapatkan sesuatu? Nah, kita kan belajar dari Yakobus pasal 4 ayat 2 dan 3. Pelan-pelan, Bu. Satu ayat. Yakobus 4, 2 dan 3. Kamu mengingini sesuatu,
tetapi kamu tidak memperolehnya, lalu kamu membunuh. Kamu iri hati, tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu, lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Terus, Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. nah jelas saudara, kenapa saudara nggak menerima apa? Ya, kenapa saudara mendengarkan khotbah, amin, amin, tapi engkau hidupmu tidak mengalami apa-apa? Ada dua. Yang pertama, engkau nggak berdoa. Dalam bahasa Inggrisnya, engkau tidak minta. Ya, saudara, kalau engkau diem aja, ya sudah. Engkau perlu meminta. Doa permohonan itu boleh. Ya, Tuhan katakan, mintalah dalam namaku. Mintalah kepada Bapa. Jadi jangan katakan, doa itu minta nggak boleh, Pak. Minta-minta kayak orang miskin. Enggak, Tuhan katakan, mintalah dalam namaku. Bahkan Tuhan katakan begini, kenapa sampai sekarang kamu belum minta apapun dalam namaku? Mintalah kepada Bapa supaya penuh sukacitamu. Saudara, mungkin engkau tidak meminta yang kau nggak dapat apa-apa, sebab ada perjanjian hukumnya Tuhan. Kalau engkau minta, engkau akan terima. Ya, atau engkau meminta tapi dengan motivasi yang salah. Ya, yang nggak cocok sama kehendak Tuhan yang kau minta, yang nggak sesuai dengan kehendak Tuhan, maka jangan heran kalau tidak terjadi perubahan apa-apa dan keadaanmu tetap. Karena doa yang efektif, doa yang manjur itu mesti cocok sama kehendak Tuhan. Mari baca 1 Yohanes 5 ayat 14. 1 Yohanes 5 ayat 14. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendaknya.